Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kami percaya lawatan dan pertolongan Tuhan selalu ada dalam setiap hidup kita. Sehingga kita ada sebagaimana ada, karena semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau sujud di hadapan Tuhan, masuk di dalam hadirat-Nya, memberikan persembahan kita, tubuh jiwa kita, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Biar alam semesta bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Bumi dan langit bersorak-sorai buat Engkau Allah. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar berpelayanan puji, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Engkau yang termulia, Engkau yang besar Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Haleluya. Oh, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana,
dipuji, disembah, Kau layak bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, berkaya dan dipuji, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, namamu besar, namamu besar, namamu besar, agungkan Dia, haleluya. Engkau yang agung, Engkau yang besar, Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tinggikan, ku sembah, Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, dipuji, disembah, Kau layak bertakhta, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Sekali lagi, layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia, namamu besar. Amin. Namamu besar, namamu besar, termulia. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan, memuji memuliakan nama Engkau. Kami mau lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu, dan kami merasakan jumpa ilahi dengan Engkau ya Allah. Dan biarlah kami mempersorak-sorai lebih lagi, dan kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bersorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Semangat haleluya. Sehati, semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. 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 Dialah itu yang menjadi satu tujuan hidup kita. Kita ingin menjadi serupa dengan Kristus yang ada di dalam setiap hidup kita, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Kita mau lebih lagi.
kita melebih lagi kepada Tuhan. Biarlah kasih yang begitu besar Tuhan akan tolong. Amin. Haleluya. Lebih kuat dari dosa. Yes. Kasih yang menemukanku. Selamatkan dan pulihkanku. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Yes, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Haleluya. Yes. kasih Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukku. Ku tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukku. Haleluya. Haleluya. ku Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukku. Takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan ini hanya untukku. Haleluya, haleluya. Biarlah kita mau bersorak-sorai kepada Allah, Allah yang dahsyat, yang luar biasa, Allah yang memiliki kasih yang sempurna. Kasih-Nya tiada terukur buat kita semuanya. Haleluya, haleluya. Tuhan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yes. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Besar kasih setiamu panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya.
siapa? Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih Sempur besar kasih setiamu Tuhan, besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Yes, amin. Haleluya. Kasih setiamu begitu besar, begitu dalam, begitu lebar, mengatasi segalanya ya Allah. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar. Haleluya. Oh, yes. Amin. Hatiku bersyukur kepadamu Tuhan, mulutku bersorak-sorai untuk Engkau. Haleluya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, melebihi lautan, jauh tinggi melintasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Amin, amin. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu besar selamanya, tiada tara, dan kasih-Mu yang begitu sempurna menjangkau dan memberkati kami semuanya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu yang sempurna ini terus memberkati atas hidup kami. Dan biarlah pagi hari ini kami lebih lagi melihat salib Tuhan, melihat kasih Allah ini, sehingga kehidupan kami semakin hari kami semakin memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu mahal darah-Mu, terlalu sempurna kasih-Mu atas kami. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu
selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Yes, darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku Tuhan. Yes, dengan darah-Mu Kau pulihkanku, dengan darah-Mu Kau tebus kami. Terlalu besar kasih-Mu, oh, amin. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkanlah, pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi tercurah, tercurah untuk menebus hidupku. Darah-Mu tercurah, darah-Mu tercurah, darah-Mu yang selamatkanku Tuhan. Darah-Mu Yesus tebus dosaku. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami membuka hati kami Tuhan. Pagi hari ini kami membuka hidup kami. Berfirmanlah kepada kami semuanya. Firman-Mu kami dengarkan, firman-Mu kami renungkan, dan firman-Mu biarlah kami belajar untuk melakukannya. Roh Kudus berambil alih kami semuanya. Urapi hamba-Mu yang sebentar hendak mau menaburkan benih firman-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengurapi hamba-Mu.
sehingga kami semuanya diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari. Kami dimampukan, kami dikuatkan, dan kami boleh terus berjalan di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hidup kami dan kami duduk tenang untuk membuka hati kami dengar akan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap mendengar dan menerima berkat firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Salam, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online saat hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan oleh Tuhan sehingga kita bisa beribadah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita akan membuka dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadahmu kepada Allah seharusnya demikian. Itu tadi adalah terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita akan merenungkan firman Tuhan, ibadah yang berkenan, ibadah yang dikehendaki oleh Allah, ibadah yang menyenangkan hatinya Tuhan. Seperti apa ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan? Sudah sekian tahun lamanya kita semua melakukan ibadah, dan ibadah. Sudahkah ibadah kita menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan? Seperti dalam Roma pasal yang ke-12 yang pertama hari ini. Ada banyak orang beribadah, mereka punya motivasi. Mereka bilang, aku mau beribadah kepada Tuhan supaya aku diberkati Tuhan, ya. Usahaku lancar, rumah tanggaku jadi baik, ya. Supaya aku yang sakit disembuhkan Tuhan, supaya aku bisa ketemu dengan pasangan hidup, ya. Aku beribadah daripada di rumah nganggur. Mungkin ada yang ngomong begitu. Daripada di rumah ini stres, lebih baik kita ibadah. Mumpung longgar, mumpung tidak sibuk, ya, mumpung tidak ada acara. Atau mungkin punya motivasi yang lain lagi. Aku ibadah, aku ingin melihat WL seperti apa, singernya seperti apa, musiknya seperti apa. Bahkan ingin menilai khotbahnya seperti apa, ya, dan lain sebagainya. Kalau ibadah seperti itu semua adalah fokusnya hanya untuk diri kita. Fokusnya untuk orang lain, untuk melihat orang lain, untuk diri kita. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana ibadah yang benar, bagaimana ibadah yang berkenan, bagaimana ibadah yang bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Dalam Roma tadi dikatakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu adalah pusatnya bukan diri. Pusatnya bukan orang lain. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, ibadah yang dikehendaki oleh Allah adalah pusatnya adalah kepada Allah. Ditujukan kepada Allah, bukan kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Itu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25 di sana dikatakan demikian, ya. Keluaran 23 ayatnya yang ke-25. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kalau kamu menyembah aku, Tuhan Allahmu, kamu akan kuberkati dengan makanan dan minuman dan segala penyakit akan kujauhkan daripadamu. Bahkan dalam Injil Matius pasal yang ke-6
Ayat yang ke-33 di sana dikatakan juga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat kita beribadah kepada Tuhan, kita mengejar bukan yang kelihatan. Kalau kita ibadah kepada Tuhan, kita mengejar bukan berkatnya Bapak Ibu. Sebab manakala kita ibadah yang kita kejar itu berkat jasmani, hanya untuk kepentingan kita sendiri, untuk kebutuhan kita sendiri, tidak sedikit orang yang mengalami kekecewaan. Kenapa? Sudah beribadah dari rumah, tujuannya beribadah, pengen sembuh. Ternyata pulang enggak sembuh, akhirnya kecewa. Pengen beribadah, pengen diberkati, ternyata belum diberkati, akhirnya kecewa. Itu sebabnya kita akan belajar bagaimana saat ini ibadah yang berkenan bila kita tidak mengejar berkatnya, tetapi bagaimana kita mengejar yang namanya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mengejar perkenanan Tuhan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan, kalau ibadah kita ini menyenangkan hati Tuhan, dampaknya akibat, diberkati itu akibatnya. Sembuh itu akibat, saudara. Akibat apa? Akibat karena ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Diberkati itu dampaknya karena kita sudah menyenangkan Tuhan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan, pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, maka dampaknya kita diberkati. Dampaknya kita disembuhkan, usaha dibuat lancar, rumah tangga diberkati, dan lain sebagainya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ibadah yang benar, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan adalah pusatnya adalah kepada Allah. Pusatnya ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Dalam Roma pasal yang ke-12 tadi, mempersembahkan, memberi. Ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang pusatnya kepada Tuhan. Ibadah yang memberikan, dikatakan firman Tuhan, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan kita bertanya kepada Tuhan, apa yang saya dapat dari Tuhan kalau saya beribadah? Apa yang saya dapat dari Tuhan kalau aku melayani? Tetapi bertanyalah kepada diri kita, apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan saat aku beribadah kepada Tuhan? Mengapa ibadah itu harus mempersembahkan? Mengapa ibadah itu harus memberi? Kita akan melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-6. Mazmur 40 ayatnya yang ke-6. Mazmur 40 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Luar biasa ya, pengakuan daripada Daud, saudara. Dia mengakui di hadapan Tuhan bahwa banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib. Di sini bukan sedikit tetapi banyaklah. Raja Daud mengakui bahwa banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupnya. Apa? Perbuatan ajaib dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah hari ini, kalau saya mau tanya kepada Bapak Ibu, siapa di antara kita yang bisa menghitung
menghitung segala kebaikan Tuhan? Ada? Bapak Ibu bisa menghitung kebaikan Tuhan? Saya secara pribadi tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan. Karena apa? Terlalu banyak, seperti Daud katakan, terlalu banyak segala kebaikan Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menghitung kebaikan Tuhan. Karena apa? Terlalu banyak. Itu sebabnya alasan bagi kita kenapa ibadah itu adalah memberikan persembahan. Kenapa ibadah itu adalah mempersembahkan hidup kita, memberi kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberkati kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat dalam kehidupan kita dalam perkara yang sederhana. Manakala kita bangun pagi, membuka mata, saudara, saat bangun pagi membuka mata kita masih bisa bernapas lega. Kita bisa jalan tanpa didorong, tanpa digandeng, ya, tanpa pakai alat. Oh saudara, itu sudah berkat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena terlalu banyak perbuatan ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mengapa kita harus memberikan kepada Tuhan. Karena banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa bernapas, itu adalah berkat. Itu adalah anugerah. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau hari ini Bapak Ibu masih bisa makan dengan segar, dengan nyaman, kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dengan makan dengan baik, saudara ya. Itu semua juga karena anugerah daripada Tuhan, luar biasa. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan, seperti Tuhan Yesus, Dia sudah memberikan hidupnya kepada kita, ya. Dia memberikan hidupnya kepada kita. Tuhan Yesus memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada kita, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan hari ini kita boleh mengingat akan karya Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita dengan perjamuan Tuhan hari ini. Mengingatkan kepada kita begitu besar kasih Tuhan, begitu besar pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah ampuni dosa kita, Tuhan sudah memberkati kita sampai hari ini kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Mempersembahkan tubuh, di situ ada banyak, dalam tubuh kita ada banyak anggota. Ada kaki, ada tangan, ada mata, saudara, seluruh tubuh kita, anggota tubuh kita Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita secara totalitas di hadapan Tuhan. Secara totalitas di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah menolong di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-96. Mazmur pasal 96. Mazmur 96 ayatnya yang ke-9. Nah, di sana ya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Yang pertama tadi, ibadah tadi adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan, pusatnya adalah Tuhan, bukan kepada diri kita. Dengan bagaimana caranya? Kita memberikan hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita, totalitas kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur pasal 90 dikatakan, datang pada Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
biarlah kita punya motivasi. Kita datang kepada Tuhan bukan untuk mencari hiburan, ya. Daripada di rumah stres, mungkin ya, daripada di rumah susah, aku tak neng gereja, ben hatiku terhibur, saudara ya. Kita datang pada Tuhan bukan untuk mencari hiburan, tetapi kita datang kepada Tuhan, kita dengan tujuan aku mau menyembah Tuhan, ya. Kalau kita datang kepada Tuhan untuk mencari hiburan, hanya untuk mencari berkat, ada banyak orang yang ke gereja pulang dengan komentar, wah hari ini aku gak dapat apa-apa, hari ini ibadahnya gak enak, pujiannya gak enak, firmannya gak enak, ya saudara ya. Banyak komentar, karena apa? Motivasinya keliru, ibadah hanya untuk cari hiburan, supaya terhibur hatinya. Pada Tuhan katakan sujudlah menyembah kepada Tuhan. Yang benar ibadah itu dari rumah kita sudah rindu. Tuhan, aku mau datang untuk menyembah Tuhan. Aku mau datang untuk memuji Tuhan. Aku mau datang untuk meninggikan nama Tuhan. Karena Engkau yang layak ditinggikan. Ada pujian yang mengatakan, ku hidup untuk menyembahmu. Ku hidup untuk menyenangkanmu, ya. Karena Tuhan pusat penyembahan kita. Dan yang Mazmur pasal 96 ayat yang ke-9b dikatakan demikian. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, berhiaskan kekudusan, bukan dengan emas, bukan dengan perak atau yang lain. Tetapi Tuhan mau kita datang kepada Tuhan harus dengan hati yang bersih. Dengan dipersiapkan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita datang kepada Tuhan, kita akan membereskan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ketiga di sana dikatakan firman Tuhan demikian. Matius pasal yang kelima, Matius pasal yang kelima ayatnya 23 sampai 24 demikian. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Artinya apa? Tuhan mau di saat kita datang kepada Tuhan, sebelum kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau kita berdamai dulu, ya, berdamai dulu. Kita membereskan semuanya sehingga kita datang dengan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Memang gereja bukan tempat orang yang suci, gereja bukan tempat orang yang tidak berdosa, tetapi tempat orang yang berdosa yang siap untuk berubah. Amin, Bapak Ibu, siap untuk mengalami perubahan. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, ya. Tetapi kita semua akan belajar untuk kita menjadi sempurna. Di dunia tidak ada yang sempurna, namun kita akan belajar untuk kita terus berubah di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-100 kita akan buka di sana. Mazmur 100 ayatnya yang pertama dikatakan begini. Pujilah Allah dalam bait-Nya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan dari seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi manakala kita beribadah kepada Tuhan, itu Tuhan mau apa? Dengan sukacita, bukan dengan sedih, bukan dengan terpaksa. Amin Bapak Ibu. Bila setiap kita yang ada di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu, saudara dan anak-anak, manakala kita beribadah, bila dengan hati yang sukacita, ya, bukan dengan sedih, bukan karena terpaksa diopiak-opiak, akhirnya dengan terpaksa kita datang kepada Tuhan. Kemudian dikatakan kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorak, bukan dengan sungut-sungut, gresulo,
ibadah meneh, tidak. Tetapi dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dengan hati yang rela. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah saat hari ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah pusatnya adalah kepada Allah, bukan kepada diri kita. Jangan kita mengejar berkat-Nya, tetapi kita akan mengejar perkenanan Tuhan. Saya percaya kalau ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan, kalau ibadah kita ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, saudara pasti pulang dengan kesembuhan. Datang sakit pulang sembuh. Setiap persoalan pasti ada pertolongannya kalau kita sudah memiliki ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Mempersembahkan tubuh, memberi. Ibadah itu memberi, saudara. Bukan harapannya menerima, tapi memberi tubuh, jiwa, roh kita memberi kepada Tuhan. Kenapa kita harus memberi? Karena Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Memberikan tubuh, jiwa, roh kita. Memberikan pujian penyembahan kita tadi dengan hati yang bersih. Datang dengan pujian penyembahan dengan hati yang bersukacita. Bukan dengan sungut-sungut, tetapi dengan sukacita memberi hati kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan sehari ini. Sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan bahwa kita hidup ini karena anugerah. Ya, kita hidup ini karena kasih Tuhan. Itu sebabnya kita akan menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang layak kita sembah, kita tinggikan. Kita menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Berikan hatimu, berikan pujianmu kepada Tuhan. Pusatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab manakala kita memusatkan hati kita kepada Tuhan, mencari Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya apa yang menjadi kekurangan kita, Tuhan janji Tuhan akan mencukupkan semuanya. Tuhan menyediakan kalau kita benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup karena kasih-Mu. Haleluya, mari bersama-sama. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan angkat pujian ini. Bahwa ku hidup karena anugerah, bukan karena kita bisa, tapi semua karena anugerah daripada. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, totalitas kita, saat ini kita akan menyembah kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Sama-sama katakan kepada Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, amen. Kau yang layak, Kau layak di
katakan kepada Tuhan, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan kepada Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak. Benar, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, haleluya. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Engkaulah pusat penyembahanku Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Totalitas hidup kami kepadamu Tuhan. Pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Haleluya, dalam asaka dalam ayase, dalam ayase, dalam ayase. Terima kasih Tuhan, banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Engkau luar
mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Engkau memeliharakan kami Tuhan. Engkau memberi kekuatan bagi kami dalam masa dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, ya masa dalam Yesus. Dalam dalam kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, mari kita akan mempersiapkan perjamuan Tuhan. Kita akan menyiapkan saat ini. Sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan, mari kita masing-masing saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Masing-masing berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya. Seperti Raja Daud katakan, banyaklah yang telah Kau perbuat dalam hidupku, segala perbuatan ajaib-Mu Tuhan. Kita tidak bisa menghitung segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sudah memberikan hidupmu kepada kami Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan jiwa kami, siapakah kami ini Tuhan. Engkau sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ketika kami sakit, maka Engkau memberikan kesembuhan. Ketika kami lemah, Engkau memberi kekuatan kepada kami. Ketika kami tidak kuat, tidak mampu di sana, Engkau datang memberikan kemampuan kepada kami Tuhan. Di saat kami menghadapi jalan yang buntu, di sana Engkau datang memberikan jalan keluar bagi kami. Kami tidak bisa menghitung segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terlalu banyak Tuhan Engkau sudah menolong kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Saat ini Tuhan sudah layakkan kami untuk kami menikmati perjamuan Tuhan. Tubuh-Mu yang melambangkan, roti yang melambangkan tubuh-Mu, dan anggur yang melambangkan darah Yesus, darah yang mahal, darah yang suci yang sudah menguduskan kehidupan kami. Saat ini kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti kita bisa mengamenkan firman Allah. Kita akan mengangkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah,
makanlah, inilah tubuhku. Amin. Bapak-Bapak yang di rumah, kita akan menikmati tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita akan angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan dan aminkan firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan minum bersama. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Kita akan angkat pujian ini kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan buat pengorbanannya. Setiap kita menikmati kasih setia Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Lebih lagi bersama-sama katakan kepada Tuhan, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk sungguh besar, sungguh indah
Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, karena pengorbanan-Mu buat setiap kami, karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena pertolongan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami bisa datang kepada Tuhan, kami mau Tuhan melakukan ibadah kami di ibadah yang berkenan kepada Tuhan, yang pusatnya kepada Tuhan, bukan kepada diri, bukan kepada orang lain. Kami mau persembahkan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami, totalitas kami kepada Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami, hati kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di saat kami menyenangkan hati Tuhan, di saat kami mencari Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Apa yang menjadi kekurangan kami saat ini Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Apa yang menjadi kekurangan umat-Mu saat ini, yang ada di rumah, kami percaya yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang kekurangan dicukupkan, yang lemah dikuatkan, yang punya persoalan diberikan kekuatan dari jalan keluar. Kami yang punya persoalan rumah tangga, ekonomi, apapun Tuhan, kami percaya di saat kami sudah melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kami percaya maka Tuhan memberikan jaminan, roti, makanan, air sebagai minuman, dan Tuhan akan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan di mana mereka melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami umat Tuhan yang sudah beribadah hari ini Tuhan, baik yang di rumah, dimanapun kami beribadah bersama dengan keluarga kami. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya di saat kami sudah beribadah kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, oh Tuhan, kami yakin Tuhan, Engkau akan menolong kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi saat hari ini kita akan angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah anugerah-Mu, sisa dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dalam kehidupanmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaan bisnismu, diberkati sekolah dan kuliahmu, diberkatilah pelayananmu. Di mana engkau pergi, kemanapun engkau ada, Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan mau jadikan engkau mulai hari ini menjadi berkat. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Salam, tetap semangat. Kasih